Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu etnofarmakologi. Jadi, etnofarmakologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat di sekitar atau suku. Sesuai dengan judul saya akan membahas perkembangan modul penelitian etnofarmakologi yang saya lakukan. Nah, baik, saya atas nama Kristina Ludiayatu NIM 19024, kelas reguler A, jurusan farmasi dari Akademi Farmasi yang masih akan melakukan presentasi seputar judul etnofarmakologi saya. Pertama-tama, kita akan memilih penyakit untuk menjadi topik utama etnofarmakologi kita, dan saya akan memilih dua jenis penyakit. Yang pertama, hipertensi dan asam urat. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Nah, tekanan darah seseorang dengan ukuran tinggi, berat aktivitas, dan kesehatan normal adalah 120/80 mmHg atau milimeter merkuri hidrogram. Nah, seseorang disebut menderita hipertensi jika tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg. Faktor pemicu hipertensi atau penyebab dari penyakitnya, yaitu dapat dibedakan faktor yang tidak dapat dikontrol, seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur, serta faktor yang dapat dikontrol seperti gaya hidup yang tidak sehat, seperti obesitas, kurang berolahraga, merokok, konsumsi garam, stres, dan minum beralkohol. Nah, adapun gejala dan ciri-ciri penyakit tersebut, ya seperti sakit kepala, pusing, tengguk terasa pegal, kaku, dan sakit, berdetak lebih cepat dan berdebar, perasaan berputar 7 keliling, mata terasa berat, rasa ingin jatuh, serta telinga terasa berdenging. Nah, saat kita terkena hipertensi, kita bisa melakukan pengobatan secara modern dan secara tradisional. Contoh pengobatan modernnya ialah mengonsumsi golongan obat diuretik, antiadrenergik, dan vasodilator. Dan adapun pengobatan secara tradisionalnya yaitu mengonsumsi daun alpukat, bawang putih, belimbing manis, mengkudu, mentimun, dan seledri untuk rebusan airnya. Karena kandungan senyawa memiliki efek pencegahan, penanganan, dan pengobatan penyakit hipertensi ialah senyawa flavonoid, berkhasiat alkaloid, dan seronin, dan manfaat sebagai hipertensi dari buah yang disebutkan atau tanaman yang disebutkan tadi terdapat senyawa berikut, jadi sangat cocok untuk penyakit hipertensi. Selanjutnya, penyakit dari asam urat adalah hasil produksi oleh tubuh, sehingga keberadaannya bisa normal dalam darah dan urin. Akan tetapi, sisa dari metabolisme protein makanan yang mengandung purin juga bisa menghasilkan asam urat. Nah, oleh karena itulah, kadar asam urat di dalam darah bisa meningkatkan bila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, seperti ekstra daging, kerang, dan jeroan, hati, ginjal, limpa, paru, dan otak. Faktor pemicu dan penyebab dari asam urat, yaitu timbulnya penyakit tersebut, masih didukung oleh faktor lingkungan, seperti konsumsi makanan, alkohol, dan obat-obatan. Nah, adapun gejala atau ciri-ciri dari penyakit asam urat, yaitu adanya serangan pada satu sendi, terutama sendi ibu jari kaki. Sendi terlihat kemerahan, pembekakan asimetris pada satu sendi, dan tidak ditemukan bakteri pada saat serangan dan inflamasi. Nah, saat kita juga terkena asam urat, kita bisa melakukan pengobatan secara modern dan secara tradisional. Pengobatan modern asam urat itu berupa pengobatan terapi atau dikonsumsi obat tentunya dari petunjuk dokter.
Adapun pengobatan secara tradisional dengan mengkonsumsi buah, yaitu dari tempuyung, meniran, sambiloto. Nah, adapun karena kandungan senyawa memiliki efek pencegahan, penanganan dan pengobatan penyakit, yaitu terdapat senyawa flavonoid, minyak atsiri, dan saponin. Setelah memilih penyakit untuk menjadi topik utama kajian etnofarmakologi kita, selanjutnya dilakukan observasi lapangan untuk memastikan bahwa lokasi kegiatan praktek memenuhi kriteria. Untuk pelaksanaan praktek lapangan, observasi yang saya lakukan di wilayah Tanah Toraja, Desa Benteng Kado, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Pada saat di Desa Benteng Kado, terdapat keterangan yang saya dapatkan dari informasi saya, hanya tersedia puskesmas sebagai layanan kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat di sana masih mempercayai ramuan herbal, pengobatan medis maupun pengobatan secara tradisional, beserta kasetnya seperti daun jambu biji untuk obat diare. Dan mereka sambil memberitahu resep ramuan hasil yang mereka ketahui, dan pengobatannya diiringi dengan jampi-jampi, sehingga dapat disimpulkan bahwa desa tersebut memenuhi kriteria untuk dilanjutkan praktek atau dikembangkan lagi. Saat melakukan pencarian tentang informasi pemanfaat tanaman berkhasiat obat di Desa Benteng Kado, saya melakukan wawancara secara online untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut yang diawali dengan responden saya atau informan dari Ibu Naomi yang berumur 52 tahun. Biasanya penderita penyakit hipertensi ini, gejala yang dialami Ibu Naomi seperti sakit kepala, nafas, pusing, keringat dingin, jantung berdebar-debar, dan mimisan. Lalu tanaman ramuan yang dia gunakan sebagai akar alang-alang. Nah, di sini cara pengobatan yang dia lakukan seperti akar alang-alang diambil dengan secukupnya, lalu dicuci, dibilas, kemudian air rebusannya diambil sampai 4 gelas air sampai mendidih dan menyisakan air setengah gelas. Dinginkan air rebusan akar alang-alang, terus kemudian disaring dan diminum. Nah, biasanya dilakukan ini setiap 2-3 kali sehari sampai tekanan darahnya merasa normal dan menghasilkan gejala penyakit yang berkurang, menurut responden saya, Ibu Naomi. Selanjutnya, responden kedua saya yaitu dari Ibu Triwidanti Patombe yang berumur 40 tahun. Nah, ibu ini mengalami juga penyakit hipertensi, dan gejala penyakit yang dia alami sama seperti sakit kepala, sesak napas, pusing, keringat dingin, jantung berdebar-debar, susah tidur. Namun, adapun tanaman atau ramuan yang dia gunakan untuk minum yaitu dari daun penggagan. Cara pengobatannya yaitu diambil daun penggagan sebanyak 20 lembar, dicuci sampai bersih daunnya, lalu direbus daunnya sampai mendidih dan menyisakan air sekitar 3/4. Kemudian didinginkan air rebusan penggagan, diminum sepertiga rebusan atau dengan setengah gelas airnya. Dan biasanya dilakukan ini di setiap 2-3 kali sehari sampai tekanan darahnya juga merasa normal dan menghasilkan gejala penyakit yang berkurang, menurut responden saya dari Ibu Triwidanti. Informasi asam urat di Desa Benteng Kado dari Bapak Duma yang berumur 66 tahun. Ia mengalami penyakit asam urat dan gejala penyakit yang dia rasa seperti nyeri sendi, pemekatan sendi, rasa panas di persendirian, dan sendi kemerahan. Dan tanaman ramuan yang dia gunakan yaitu dari daun sirih-sirihan merah. Dan cara pengobatannya dia gunakan diambil dari daun sirih-sirihan merah sebanyak 3-4 lembar sesuai kebutuhan atau secukupnya. Dicuci sampai bersih daunnya, lalu direbus 5 gelas air, minum sampai mendidih dan menyisakan
air sekitar 3/4. Kemudian didinginkan air rebusan minum 1 gelas rebusan 2-3 kali sehari dilakukannya, sehingga menghasilkan gejala penyakit yang berkurang menurut responden saya dari Bapak Duma. Setelah mengetahui tanaman yang biasa digunakan warga setempat dalam pengobatannya, kita mencari kandungan senyawa aktif yang berperan untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut dalam kandungan tanamannya. Dan hasil untuk tanaman dari akar alang-alang yang digunakan dengan Ibu Naomi menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid, yang dimana terpercaya bahwa flavonoid sangat bermanfaat pada hipertensi. Sedangkan dari daun penggangan yang digunakan oleh Ibu Triwidanti itu mengandung senyawa saponin, yang dimana bahwa kandungan senyawa saponin ini sangat berefek bagi kesehatan penyakit hipertensi. Jadi di Desa Benteng Kado menggunakan penanganan hipertensi atau tekanan darah berbanding lurus atau sesuai dengan pengobatan penyakit tersebut. Selanjutnya untuk penyakit asam urat yang digunakan oleh Bapak Duma, yaitu dengan daun sirih-sirihan merah yang dimana mengandung senyawa flavonoid, alkaloid atau tanin, yang dimana percaya bahwa kandungan tersebut sangat bermanfaat dan berefek pada penyakit asam urat. Jadi tanaman masyarakat di Desa Benteng Kado itu menggunakan penanganan asam urat memang yang berbanding lurus atau sesuai dengan pengobatan penyakit tersebut. Untuk mengembangkan hasil penelitian kita, maka dibuatlah hasil penelitian menjadi sebuah proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, dalam proposal ini kita membuat suatu persediaan dalam memilih tanaman yang telah kita lakukan di penelitian sebelumnya. Dan saya telah memilih satu tanaman untuk membuat sediaan teh daun sebagai minuman herbal pada penderita hipertensi. Jadi judul proposal saya adalah efektivitas pemberian teh daun penggangan sebagai minuman herbal terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Desa Benteng Kado, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Pegangan adalah nama umum Indonesia untuk Centella asiatica urban. Jenis ini telah lama dikenal masyarakat karena kegunaannya untuk bahan obat-obatan tradisional. Nah, ada pun rumusan masalah yang saya akan sebutkan. Yang itu pertama, apakah teh daun pegangan ini dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi? Yang kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran yang rendah akan aneka jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dalam masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara mengangkat teh herbal Indonesia yang kurang diminati masyarakat. Nah, ini yang ketiga, luaran yang diharapkannya yaitu untuk menciptakan produk baru teh daun pegangan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pemanfaat daun pegangan sebagai bahan tanaman obat herbal dalam sediaan teh. Dan ketiga, memberikan kesehatan badan serta kekebalan tubuh meningkat. Dan keempat, meningkatkan kreativitas agar dapat manfaat sebagai jenis tumbuhan dengan baik dan benar. Lalu manfaatnya yang diperoleh yang diadakan untuk pembuatan teh daun pegangan, yaitu bagi masyarakat memberikan informasi mengenai pemanfaat daun pegangan sebagai bahan tanaman obat herbal dalam sediaan teh. Dan yang kedua, bagi akademisi sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan mengenai pembuatan teh daun pegangan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Yang keempat, menjadikan produk yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, memberikan sebuah produk baru yang bermanfaat bagi kesehatan. Gambaran umum masyarakat sasaran. Letak Desa Benteng Kado, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, 329 km ke arah utara Kota Makassar. Wilayah kabupaten ini berada pada ketinggian
300 sampai 2889 dari permukaan laut, sehingga udara terasa sejuk bahkan pada penggunungannya relatif sangat dingin, di mana rentang temperaturnya rata-rata 16 Celcius sampai 28 Celcius dengan kelembaban udara antara 82 sampai 86%. Nah, Desa Benteng Kado ini, Kecamatan Kepala Pitu, ada kelompok binaan penyehat tradisional dan kelompok binaan toga. Dalam kelompok binaan toga, masyarakat diajarkan secara mengolah tanaman obat, jenis tanaman obat, manfaat, serta beberapa resep ramuan tradisional. Dalam hal pengobatan, masyarakat sering menggunakan tanaman untuk menyembuhkan penyakit. Nah, sasaran masyarakat dalam penelitian produk tujuan pengembangan ini adalah pertama, memiliki faktor risiko seperti riwayat hipertensi sebelumnya, jantung, kolesterol, dan stroke. Yang kedua, ditujukan sekhusus kepada masyarakat yang sudah lanjut usia yang memiliki faktor risiko hipertensi. Dan ketiga, pengenalan produk akan dilakukan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat dalam menghadapi hipertensi. Dan yang terakhir, produk teh daun pegangan yang dibuat cocok untuk semua kalangan, baik dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Teh daun pegangan ini belum begitu dikenal di kalangan masyarakat Makassar, sehingga adanya produk ini di Makassar dapat mengkonsumsinya sebagai obat herbal dan sekaligus untuk minuman sehari-hari. Jadi manfaat selain memperlancar aliran darah, yaitu yang pertama mengobati tumor atau kanker, yang kedua membantu melebarkan pembuluh darah, ketiga mengobati nyeri, nyilu, kaku, tulang persendian, yang keempat mengobati sakit pinggang, dan yang terakhir membantu menekan hipertensi, dan lain-lain. Masih banyak manfaat dari teh daun pegangan ini yang memperlancar aliran darah. Adapun metode pelaksanaan, dalam pelaksanaan program ini kami menyarankan beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, survei lokasi. Nah, survei lokasi ini dilakukan pada tempat yang berpotensi secara efektif dengan memperhatikan respon masyarakat untuk kemajuan penelitian yang dilakukan di Desa Benteng Kado, Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Tanah Toraja Utara. Dan yang kedua, persiapan alat dan bahan, yaitu alat pisau, talenan, ember, tembok, baskom, saringan, oven, plastik, kompor, karung, dan selang regulator. Dan bahannya yaitu daun penggagan, air, gas, LPG. Dan yang ketiga itu proses pembuatannya. Bagaimana caranya? Dengan pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, seleksi daun pegangan. Pilih daun pegangan yang tidak terlalu tua atau muda. Pilih daun yang memiliki bentuk sempurna tanpa ada bekas gigitan ulat. Yang ketiga, masukkan daun pegangan ke dalam wadah, ember, atau baskom. Dan keempat, itu cuci daun pegangan ke dalam wadah, ember, atau baskom. Yang kelima, cuci daun pegangan dengan air bersih agar kotoran yang menempel seperti tanah atau debu dapat hilang. Yang keenam, tiriskan daun pegangan yang telah dicuci agar sisi air dari pencucian hilang. Selanjutnya, setelah sisi air hilang, ranjang atau potong-potong daun atau pegangan menjadi kecil-kecilan. Hal ini bertujuan agar kandungan pada daun pegangan dapat keluar dengan mudah pada saat diseduh dan membantu proses pengeringan agar lebih cepat. Dan yang berikutnya, keringkan daun pegangan yang telah diranjang dengan cara dijemur pada matahari selama 3-4 hari sampai kandungan air tidak lebih dari 8%. Pastikan membolak-balik daun selama proses penjemuran agar daun kering secara merata. Bila ingin menggunakan oven, gunakan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang terakhir itu, setelah kering, teh daun pegangan telah siap untuk dikemas dan dimasukkan di plastik ukuran 4 gram.
Selanjutnya, untuk metode pelaksanaan ini, dalam metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai pemanfaat daun penggangan sebagai bahan tanaman obat herbal dalam sediaan teh yang dilakukan dengan menentukan masyarakat yang lanjut usia memiliki faktor risiko hipertensi dan keluarga pasien yang terkena hipertensi. Nah, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai hipertensi kepada masyarakat supaya masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan penyakit hipertensi. Informasi yang didapatkan dari penyuluhan dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga dapat menghasilkan perubahan atau meningkatkan pengetahuan. Nah, semakin meningkatnya pengetahuan pasien tentang hipertensi akan mendorong seseorang untuk berperilaku yang lebih baik dan mengontrol hipertensi sehingga tekanan darahnya tetap terkendali. Pengetahuan pasien mengenai hipertensi juga berpengaruh pada kebutuhan pasien yang dalam melakukan pengobatan di desa Bineka di Kecamatan Kepala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya, adapun biaya dan jadwal kegiatannya. Yang pertama itu ada anggaran biaya. Jenis pengeluarannya yang pertama peralatan penunjang yang sebesar 3.840.000. Dan kedua, bahan habis pakainya itu biayanya 4.860. Dan yang ketiga, perjalanannya yaitu 2.600. Dan lain-lain administrasi, publikasi, laporan dan lain-lainnya itu sebesar 1.200.000. Jadi jumlah semua yang jenis pengeluaran yaitu sebesar 12.500. Dan kedua, ada jadwal kegiatannya. Nah, jenis kegiatan ini yang pertama, penyiapan alat dan bahan itu dikeluarkan dengan 1 bulan. Dan kedua, pengeringan dan penyerbukannya itu dilakukan selama 2 bulan. Dan yang ketiga, pembuatan teh daun penggangan yang itu selama 3 bulan. Lalu penyuluhan yang terakhir, uji penelitian kepada masyarakat itu sampai 4-5 bulan. Jadi keseluruhan untuk jadwal kegiatannya itu semuanya sampai 5 bulan. Berikut itulah hasil presentasi video saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video saya.